Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas soal latihan 6 dari halaman 144 sampai 145 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Nomor 1, tulislah bentuk bangun ruang dari setiap benda berikut. Oke, yang A dulu ya adik-adik. Nah, ini adalah gambar tenda ya adik-adik ya. Nah, gambar tenda ini dia itu termasuk prisma segitiga ya. Karena dia memiliki, kita anggap ini alas adik-adik. Nah, bagian tutupnya itu yang pintu sebelah sana ya, belakang nih. Nah, gitu ya. Jadi itu kan bentuknya sama ya. Nah, jadi kalau bentuknya sama itu dia termasuknya prisma, punya alas dan tutup yang sama. Nah, karena ini bentuknya segitiga, maka dia dinamakannya prisma segitiga. Gitu ya. Oke, berikutnya untuk yang B. Nah, ini kayak wadah tisu ya adik-adik ya. Nah, ini udah kelihatan ya, dia itu kayak persegi panjang gitu ya, tapi bangun ruang. Nah, berarti ini termasuknya balok adik-adik ya. Oke. Nah, kalau yang C ini adalah rubik. Nah, rubik itu sisinya sama semua bentuknya, ukurannya. Nah, dia juga bentuknya persegi kan, maka ini adalah kubus. Gitu ya. Berikutnya yang D. Nah, ini kayaknya topi ya, topi sawah kayaknya ya. Atau kayak yang apa ya, yang kalau orang zaman dulu tuh yang masak tuh adik-adik buat bikin nasi tumpeng ya, kayak gitu kalau nggak salah nih ya. Nah, ini bentuknya adalah kerucut ya. Topi yang biasa dipakai petani juga mirip kayak gini adik-adik ya, kayak dari bambu apa gitu ya. Nah, ini berikutnya ini kayak drum gitu ya, atau apa ini ya. Nah, ini bentuknya tabung adik-adik ya. Ini tabung. Dulu zaman keakidah waktu belajar SD itu tabung atau silinder sebutnya ya. Cuma sekarang udah tabung aja gitu. Nah, ini berikutnya ini apa ya? Oh, kayak tenda-tendaan apa gimana ini yang ini kayak ada beginiannya gitu deh. Atau ini apa ya? Yang penting ini gambarnya dia itu adalah 5 segi 4 karena bawahnya ini alasnya bentuknya segi 4 dan dia di atasnya ini lancip ya adik-adik ya. Kayak punya puncak itu ya. Nah, jadi ini adalah 5 segi 4. 4. Untuk limas, untuk prisma itu disesuaikan dengan bentuk alasnya ya adik-adik ya penamaannya. Oke, berikutnya halaman selanjutnya halaman 145. Nomor 2, lengkapilah gambar berikut hingga membentuk jaring-jaring bangun ruang tepat. Nah, untuk yang pertama ini ada 5 kotak adik-adik ya. Nah, ini bentuknya persegi semua, berarti ini kemungkinannya adalah jaring-jaring kubus. Berarti yang tepat gitu ya, ini di sini adik-adik. Nah, bisa tambahannya ya. Jadi adik-adik tinggal lengkapi aja, tambahin gitu ya di situ. Oke, berikutnya yang B. Nah, ini sepertinya jaring-jaring apa namanya? 5 segi 4 adik-adik. Nah, jadi ini butuh, ini bentar ini ya, kalau ini agak ini aja ya. Nah, gitu ya. Ini adik-adik nanti pakai penggaris ya biar lebih rapi. Gitu. Ini maaf nih kalau bentrok ya. Nah, ini jadi disesuaikan aja. Tingginya kayak yang segitiga lainnya ya. Nah, jadi kayak gini adik-adik ya. Adik-adik silakan bisa lebih rapi ya gambarnya ya. Gitu, ini Kak Akidah nggak pakai penggaris jadi agak seperti ini. Kemudian yang C, nah ini nggak muat nih kalau gambarnya di sini adik-adik. Yang C ini dia itu jaring-jaring dari 5 segi 5 ya. Nah, adik-adik boleh lihat gambarnya itu nanti di halaman 142 ya. Kalau digambarin itu nanti kayak gini. Maaf, itu di situ nggak muat adik-adik ya, jadi ini Kak Akidah coba bikin lagi.
Oke ya. Ini maaf ya nggak pakai penggaris, jadi mohon dimaklum. Nanti adik-adik bisa lihat aja di halaman 142 ya. Nah ini tinggal kita ini gambarnya, mohon maaf, anggap aja rapi ya. Nah, ini tinggal bikin yang segi limanya. Gitu deh pokoknya ya. Nah gitulah pokoknya ya adik-adik ya. Jadi ini segi 5. Nah adik-adik bisa cek di halaman 142 ya, yang lebih bagusnya gambarnya ya. Oke, berikutnya. Nah ini yang D ini, dia itu adalah bangun kerucut. Jadi kita hanya perlu tambahan lingkaran aja. Nah ini juga ada di halaman berapa nih kalau mau lihat ya. Halaman 144 ya adik-adik ya. Oke, berikutnya yang E ini, dia itu bangun tabung adik-adik. Nah tabung itu ada 2 lingkarannya. Nah ini boleh ya, satunya lingkarannya di sininya boleh biar sama. Ikutin aja. Kalau di contoh di buku itu kan halaman 143 itu di tengah semua ya. Ini boleh di samping sini gitu kan. Nanti kan kalau tabung itu kan melingkar ya bagian yang ininya nih, selimutnya. Jadi nggak masalah mau naruhnya di mana aja. Gitu ya adik-adik ya. Oke, berikutnya yang F. Nah yang F ini adalah jaring-jaring balok adik-adik. Nah balok ini perhatikan ya, hati-hati gambarnya. Nah ini bagian ini besar adik-adik, pasangannya sama ini yang besar, berarti yang kurang itu yang kecil ini. Nah biar dia punya pasangan, maka di sini kita gambar ukurannya sama kayak itu ya, agak kecil gitu ya, samain aja, dikira-kira aja deh ya. Nah gitu adik-adik. Nah kemudian nanti sama yang ininya juga. Nah ini ya. Nah ini berarti kita perlu di sini pasangannya adik-adik. Nah gitu adik-adik ya. Ini gambarnya agak kegedean. Nanti dikira-kira aja sama adik-adik ya. Gitu ya adik-adik. Oke adik-adik. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jangan lupa buat adik-adik yang belum subscribe channel Kak Akidah, diklik dulu ya tombol subscribe-nya, biar gak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Terima kasih.